Farmasi Makassar. Bersama saya Lia dan bersama saya Sharon. Yang di rumah bagaimana kabarnya? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Satu kali lagi. Yang di rumah bagaimana kabarnya? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ku percaya janjimu ajaib. Kita angkat pujian ini dari awal. saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berkati guru kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, dari yang di rumah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Ayo semuanya sidu, jangan ada lagi yang ganggu saudaranya. Kita mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi minggu ini kita memasuki 1 minggu setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini Cece Inca mau cerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apakah itu? Yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kita buka kitab kita ya di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke, yang di rumah ayo perhatikan, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke, demikian pembacaan Alkitab kita. Jadi di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, di perikop sebelumnya itu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada 10 murid yang lain. Ya, murid Tuhan Yesus kan 12. Toh Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Jadi ketika itu Yudas Iskariot sudah tidak ada. Terus Thomas juga tidak ada di sana. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada di situ. Yang lihat hanya 10 murid. Nah, makanya ketika masuk di ayat 24, Thomas ini datang. Ketika Thomas datang, murid lain bilang, "Ih, kita melihat Tuhan Yesus datang." Thomas bilang, saya tidak percaya sebelum saya lihat dengan mata kepalaku sendiri, sebelum saya kasih masuk jariku ke tangannya Tuhan Yesus yang berlubang paku, sebelum saya kasih masuk tanganku ke lambungnya Tuhan Yesus yang ditusuk tombak, saya tidak akan percaya. Nah, jadi tidak lama kemudian ketika murid-murid berkumpul, waktu ada Thomas, ruangannya terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tempat itu. Tuhan Yesus menampakkan lagi dirinya. Baru Tuhan Yesus bilang, "Ayo Thomas, toh kasih masuk jarimu di tanganku, di lambungku." Baru saat itulah Thomas percaya. Nah, maka di ayat terakhir ini Tuhan Yesus bilang begini kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hari ini adik-adik, hal ini yang kita mau pelajari. Kita mau belajar percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat. Seperti apa itu? Cece Inca ada ilustrasi ya. Setelah ini Inca akan tanyakan ilustrasi diperankan sama teman kita Lia dan Sharon. Teman-teman saksikannya baik-baik. Dari ilustrasi nanti Cece Inca akan jelaskan ke adik-adik seperti apa itu percaya namun tidak melihat. Oke? Ke kanan 1 langkah. Maju 2 langkah. Mundur 1 langkah sedikit. Ke kanan, kiri 2 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah lagi. Ke kiri 1 langkah. Ke depan 1 langkah. Ke kanan 2 langkah. Mundur 1 langkah. Mundur lagi 1 langkah. Ke kanan 1 langkah. Mundur 2 langkah. Ke kiri 1 langkah. Terbalik badan. Duduk. Oke, demikian ilustrasinya. Jadi di ilustrasinya teman kita tadi yang ditutup matanya itu adalah seperti kita manusia. Betul tidak? Kita ini tidak melihat. Kita tidak melihat apa? Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus disalib. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Kita tidak pernah melihat bekas lukanya Tuhan Yesus. Toh, jadi kita ini seperti Thomas. Kita tidak pernah melihat begitu, tapi kita mau belajar percaya.
apakah yang harus kita percaya dalam hidupnya kita, yaitu firman Tuhan. Dari mana kita tahu kalau Tuhan Yesus mati untuk kita? Dari firman Tuhan. Dari mana kita tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Dari firman Tuhan. Dari mana kita tahu kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah ditebus? Itu dari firman Tuhan. Seperti teman kita tadi yang ditutup matanya, dia harus percaya dengan teman kita yang bicara, betul tidak? Kalau dia tidak percaya, seandainya dia bilang kanan, tapi dia pergi kiri, dia tabrak kursinya. Atau kalau misalnya dia bilang maju, dia pergi mundur, tidak akan sampai ke tujuannya, betul tidak? Ketika disuruh duduk, dia duduk. Ketika disuruh jalan, dia jalan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersikap demikian. Jangan kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Toh? Jadi firman Tuhan itu bicara tentang apa? Pertama, firman Tuhan bicara tentang keselamatan. Kita harus percaya sekalipun kita tidak melihat Yesus disalib, sekalipun kita tidak lihat kuburannya Tuhan Yesus yang kosong, sekalipun kita tidak lihat bait Tuhan itu terbelah dua ketika Yesus bangkit, kita harus percaya bahwa keselamatan itu sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sekalipun kita tidak melihat, kita harus percaya. Itulah yang dikatakan percaya namun tidak melihat. Apalagi yang kita harus percaya dalam kehidupan kita. Yang kedua, selain kita harus percaya kepada karya keselamatan, kita pun harus percaya kepada janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Betul tidak? Tuhan punya janji kepada kita banyak. Misalkan kita punya masa depan yang penuh harapan, tapi untuk kita mencapai janji itu kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya kita ikuti tuntunan Tuhan? Kita harus percaya kepada Alkitab, karena Alkitab adalah suara Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang hormati ayahmu dan ibumu, adik-adik harus hormati ayah dan ibu. Kalau Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia, kita harus mengasihi. Kalau Alkitab bilang kasihilah musuhmu, kita harus mengasihi musuh kita, harus berdoa buat musuh kita. Kalau Alkitab bilang lakukanlah semuanya untuk Tuhan, ayo kita kerjakan semuanya untuk Tuhan Yesus. Karena ketika kita mengikuti perintah Tuhan, dari situlah baru kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Yang sekalipun kita tidak lihat, kita harus percaya kita bisa menerima itu karena kita menuruti perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi sangat penting untuk kita mau selalu belajar firman Tuhan. Ayo adik-adik di rumah hari ini ambil komitmen untuk mau rajin membaca Alkitab. Oke? Kenapa? Karena membaca Alkitab adalah tuntunannya Tuhan Yesus. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak tahu tuntunannya Tuhan Yesus, kita tidak bisa dengar suaranya Tuhan, kita tidak tahu Tuhan maunya apa. Nah, jadi adik-adik harus baca Alkitab. Setiap hari baca Alkitab, tidak usah banyak-banyak. 1 pasal, mau 10 ayat, bacalah Alkitab. Oke? Karena kita tidak melihat Tuhan, kita hanya bisa mendengar perintah Tuhan, kita hanya bisa mengikuti firman Tuhan. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan. Oke, ayo. Demikian firman Tuhan yang singkat, tapi biarkan firman Tuhan ini itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Ajar kami Tuhan, meskipun kami tidak pernah melihat Engkau, meskipun kami tidak melihat masa depan kami, tapi kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan kepada kami anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mau mendengar suara Tuhan, untuk kami mau taat kepada firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu ini adalah tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga sekalipun kami tidak bisa melihat Engkau, tapi hidup kami bisa selalu ada di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa selalu mengingat firman-Mu, kami bisa selalu merenungkan firman-Mu, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan firman-Mu ini bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita angkat pujian Aku Percaya Tuhan Kuajanya. Percaya
mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat segala aktivitas kami, anak-anak sekolah minggu, gereja Sama Makassar Tuhan, apapun yang kami kerjakan, lakukan, membuat berhasil Tuhan. Biarlah Engkau jadikan kami kebanggaan buat orang tua kami, dan terlebih lagi kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah melalui ibadah ini, nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang adik-adik, marilah kita menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Kuis, kuis, kuis. Oke deh, adik-adik yang di rumah seperti biasanya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengikuti ibadah, ada kuis untuk adik-adik semuanya. Oke, yang pertama untuk anak kelas balita dan kelas kecil, kalian nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Meranjak. Bagian refnya saja dan pakai gerakan. Gerakannya harus sama seperti yang di video, ya. Nah, jadi Cicinca tahu kalau kalian ini, semuanya ikut puji-pujian. Jadi gerakannya harus sama dengan yang di video. Perhatikan gerakannya, nyanyikan, direkam, dan kirim ke grup sekolah minggu. Oke, untuk anak kelas pertama, hafalkan ayat hafalan kita yang salah satu yang tadi kita bacakan, yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 29. Oke, hafalkan ayat itu, direkam. Waktu direkam matanya ditutup ya, kayak tadi teman kita matanya ditutup. Baru kalian hafalkan. Oke. Terakhir untuk teman-teman kelas besar dan kelas tunas remaja menghafal ayat juga, tapi ayatnya berbeda. Ayatnya di dalam Ibrani 11 ayat 1. Oke, ayat itu kita mau belajar tentang iman. Ayo anak-anak kelas besar, kelas turun, itu ayatnya Ibrani 11 ayat 1. Sama seperti anak kelas pertama, matanya juga ditutup lalu dihafalkan di video dan dikirimkan ke grup sekolah minggu. Oke, ada hadiah untuk setiap adik-adik yang berpartisipasi. Cicinca tunggu videonya ya sampai jam 4 sore. Oke? Nah, sekian. God bless you all.